Umat beriman yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Hari ini adalah hari Sabtu 24 April 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, jika kita cermati Injil yang kita dengarkan beberapa hari ini, semuanya berbicara tentang roti hidup. Dan dalam Injil hari ini, pada bagian awal dikatakan bahwa murid-murid Yesus sepertinya kesal terhadap Yesus. Mereka berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Sama halnya ketika kita mendengarkan ceramah, atau ketika kita mendengarkan pelajaran atau materi yang dibawakan oleh orang lain. Kita ketika merasa sulit menangkapnya, mencernanya, waduh, pengajaran ini sulit, atau kata-katanya terlalu tinggi, saya sulit memahaminya. Nah, hal ini jugalah yang dialami oleh murid-murid Yesus dalam Injil hari ini. Mereka merasa kesal terhadap Yesus karena menurut mereka kata-kata Yesus terlalu tinggi. Apakah benar demikian? Sebenarnya tidak. Yesus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan tentu saja bukan tidak mudah ditangkap, tetapi bahasa itu menggunakan makna yang mendalam, sehingga butuh iman yang kuat, iman yang teguh, agar setiap orang bisa memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus sudah berbicara tentang roti hidup, dan mungkin banyak dari mereka tidak memahaminya. Ditambah lagi, ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus berkata, "Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti." Mereka tersinggung dengan apa yang dikatakan Yesus, sehingga ini mempengaruhi pikiran mereka. Sama halnya dengan kita, kalau sudah tersinggung, pasti pikiran kita kacau, pasti perasaan kita kacau. Kita mudah pesimis terhadap orang lain, kita mudah bersikap negatif terhadap orang lain. Demikian pun juga dengan murid-murid Yesus dalam Injil hari ini. Maka tidak ada jalan lain. Ketika harapan kita tidak terpenuhi, ketika kita sudah membenci orang lain, sudah kesal terhadap orang lain, maka jalan terbaik ialah mundur diam-diam, memilih keluar dari kelompok itu. Dan inilah yang mereka lakukan. Apakah Yesus adalah tipe orang yang suka menahan-nahan orang? Tidak.
Yesus adalah pribadi yang adil. Yesus sangat fair. Ia bertanya lagi kepada yang lain, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus menantang, Yesus mencobai mereka. Apakah ketika ada masalah, apakah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita mudah mundur atau tidak? Apakah murid-muridnya mudah mundur atau tidak? Umat beriman yang terkasih, satu hal yang paling penting ialah ketika menjadi murid-murid Yesus, yang penting ialah kemauan bukan kemampuan. Jika dilihat dari kemampuan murid-murid Yesus, kebanyakan dari murid-muridnya, Simon Petrus, Yakobus, Andreas, mereka sebenarnya orang-orang yang tidak mampu. Secara intelektual, mereka sangat di bawah karena mereka dari golongan nelayan. Mereka hanya bisa bekerja, dan bekerja. Tetapi karena mereka mau, maka mereka bisa menjadi murid-murid Yesus. Kita bisa belajar dari banyak orang yang mau menjadi pengikut Kristus. Ada Santo Stefanus yang kita dengarkan bacaannya beberapa hari yang lalu. Dia adalah orang yang mau menjadi pengikut Kristus. Dan ada begitu banyak orang kudus lainnya yang mau menjadi pengikut Yesus, siap menderita bersamanya. Satu contoh santo yang menginspirasi saya ialah Santo Laurentius. Santo Laurentius di Roma, di Italia, bekerja sama dengan Paus Sixtus II. Dan ia diberi tanggung jawab untuk menjaga harta gerejawi. Harta itu ia bagikan kepada orang-orang miskin, tetapi pada suatu saat prajurit-prajurit Roma datang menangkap Paus Sixtus dan juga dia. Paus Sixtus dihukum, lalu Santo Laurentius berkata bahwa tidak baik seorang hamba Kristus ia tidak didampingi diakonnya. Tetapi Paus Sixtus justru meminta dia agar tidak menemaninya. Sebelum ia dihukum, Laurentius ia membagi-bagikan seluruh harta gereja kepada orang-orang miskin. Dan pada akhirnya ia pun pergi menghadap kepada mereka yang menghukumnya. Ia berkata demikian, Tuhanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga, yakni umat-umat beriman. Pada saat itu, ia berkata, terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya. Saking jengkel, karena Laurentius tidak memberikan harta gereja kepada penguasa saat itu, maka ia dihukum dengan cara dipanggang hidup-hidup. Tetapi karena cintanya akan Yesus Kristus, ia menerimanya dengan lapang dada. Bahkan ketika separuh tubuhnya sudah terbakar, ia berkata kepada prajurit-prajurit itu, sebelah bawah sudah hangus, baiklah badanku dibakar agar seluruhnya hangus. Inilah pengorbanan dari orang yang siap menjadi murid Yesus. Mereka siap untuk menderita. Mereka siap ketika menghadapi tantangan dan persoalan di dalam hidup mereka. Nah, umat beriman sekalian, bagaimana jika Yesus bertanya kepada kita di saat ini ketika kita ada masalah dan kita mengeluh kepadanya? Yesus bisa saja bertanya kepada kita, "Hei kamu, apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jika saya ditanya demikian, saya akan menjawab, "Tidak Tuhan, saya tidak akan pergi. Saya ingin tinggal dan hidup bersamamu. Saya ingin menjadi murid-Mu yang setia." Semoga kita pun dapat menjadi murid Kristus yang setia di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya dan sampai jumpa.